مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Lebih lagi Rasulullah SAW pun semakin memperjelas tentang 6 pondasi itu, yang mana seorang awam sekalipun dapat memahaminya. Tidak seperti sebagian orang yang mereka menyangka akan kebalikan akan hal tersebut. Thumma ba'da hadza, kemudian setelah itu, ghalita fiha katsirun min azkiya'il alam. Kemudian setelah itu banyak orang-orang yang keliru memahami dalam masalah ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjelaskan 6 landasan ini kepada orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin dengan penjelasan sangat gamblang, sangat jelas. Namun ternyata dalam permasalahan ini, dalam 6 hal ini yang nanti akan disebutkan apa saja itu, ternyata terjadi kekeliruan. Banyak orang yang terjatuh ke dalam kesalahan, bahkan salah memahami dalam masalah ini. Katsirun min azkiya'il alam, kebanyakan dari orang-orang yang mengklaim bahwa diri mereka itu pintar, cerdas. Orang-orang yang mengklaim bahwa mereka memiliki kecerdasan ternyata salah dalam memahami ini. Mereka terjatuh ke dalam kekeliruan. Wa uqala'u bani Adam, dan juga orang-orang yang berakalnya dari kalangan Bani Adam, illa aqalal qalil, kecuali yang sedikit sekali dari mereka. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjelaskan 6 landasan ini dengan penjelasan yang sangat gamblang, yang sangat jelas. Ternyata di sana orang-orang yang mengklaim bahwa diri mereka cerdas. Ternyata di sana orang-orang yang mengklaim bahwa mereka adalah para cendekiawan muslim. Anggaplah, ternyata mereka yang mengklaim bahwa diri mereka adalah orang yang paling berakal di tengah umat ini salah dalam memahami itu. Padahal Allah telah menjelaskan dengan penjelasan sangat gamblang kepada orang-orang yang awam sekalipun. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, modal untuk beragama bukan kecerdasan. Modal untuk beragama bukan karena IQ-nya yang tinggi, bukan. Modal untuk beragama adalah kesucian kalbu, sehingga kita akan dapati dari zaman ke zaman ternyata di sana ada orang-orang yang cerdas. Ternyata di sana ada orang-orang yang menganggap diri mereka adalah orang yang paling berakal, namun mereka berada di atas kesesatan. Sehingga untuk menilai seorang itu benar atau tidaknya dalam agama ini bukan dari kecerdasannya. Oh, ini luar biasa cerdasnya, bisa ini, bisa itu, dan seterusnya. Tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berada di atas jalan yang benar. Karena kunci seorang itu dia di atas jalan yang benar bukan karena kecerdasannya. Sekalipun di sana ada orang-orang yang cerdas yang berada di atas kebenaran. Bukan pula karena akal mereka yang luar biasa. Inilah dia orang-orang Mu'tazilah. Kurang cerdas apa orang-orang Mu'tazilah? Karena mereka mengandalkan akal terus demikian. Namun nyatanya mereka berada di atas jalan yang keliru, jalan yang kesesatan, jalan yang salah, jalan yang batil, menyimpang dari jalan yang lurus. Inilah dia Wasil bin Atha, di antara salah seorang pentolan Mu'tazilah. Wasil bin Atha adalah seorang yang cadel, tidak bisa mengucapkan huruf ra. Wasil bin Atha di antara murid langsung dari Al-Imamul Hasanul Basri, namun membelot dari majelis gurunya. Wasil bin Atha salah seorang pentolan Mu'tazilah, salah satu kelompok sesat yang menyimpang dari jalan yang lurus karena mengandalkan akal mereka, lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Wasil bin Atha memiliki kekurangan, cadel lisannya, tidak bisa mengucapkan huruf ra. Suatu hari Wasil bin Atha pernah hadir sholat Jumat. Kemudian sang khotib tidak hadir. Kemudian orang-orang langsung menunjuk dadakan Wasil bin Atha untuk maju menggantikan khotib yang tidak hadir itu. Bayangkan kalau kita di posisi Wasil bin Atha, sudah menggunakan jubah, menggunakan peci, duduk di depan. Ternyata sang khotib tidak datang. Ternyata, aduh ini gimana? Akhirnya menunjuk kita. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ini Wasil bin Atha, tidak ada perencanaan awalnya, duduk. Kemudian tiba-tiba sang khotib tidak datang. Akhirnya jamaah meminta Wasil bin Atha untuk menggantikan. Wasil bin Atha seketika itu juga tanpa persiapan apa-apa, dalam kondisi cadel, tidak bisa mengucapkan huruf ra. Akhirnya dia pun maju menggantikan sang khotib yang tidak hadir itu. Kemudian Wasil bin Atha pun berkhutbah dengan tanpa ada huruf ra sekalipun dalam khutbahnya itu dari awal sampai akhir. Karena kecerdasannya, kurang cerdas apa? Semua kata yang ada ra-nya diubah, semua kata yang ada ra-nya diganti dengan sinonim kata tersebut. Bayangkan kalau kita berkhutbah dengan bahasa Arab yang tidak ada kata huruf ra-nya, sulit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada ra-nya juga.
Kita ingin menjelaskan ada roknya lagi, ada roknya lagi. Wasil bin Atta kurang cerdas apa? Dadakan diganti semua itu kata yang ada roknya dengan sinonim katanya yang tidak ada huruf roknya. Namun kecerdasannya tak dapat menyelamatkannya dari penyimpangan. Wasil bin Atta adalah salah seorang pentolan Mu'tazilah, sehingga tidak bisa dikatakan oh orang ini cerdas kalau begitu berada di atas jalan yang benar. Tidak, bukan demikian. Karena ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun menyebutkan bahwa dalam hal ini orang-orang yang mengklaim diri mereka cerdas salah dalam memahami ini. Bukan hanya keliru, tapi memang salah faham, benar-benar salah faham. Inilah dia juga Al-Jahidh. Ada seorang alim di kalangan Mu'tazilah namanya Al-Jahidh. Orang Mu'tazilah ini luar biasa akal mereka, cemerlang, kecerdasan mereka cemerlang. Al-Jahidh. Hobi Al-Jahidh adalah membaca buku. Hobinya setiap harinya itu membaca buku. Sampai-sampai buku-buku yang ada di perpustakaan itu semuanya sudah dibaca oleh Al-Jahidh ini, seorang Mu'tazilah ini. Suatu hari Al-Jahidh itu dia datang ke perpustakaan. Dia menyewa semua perpustakaan, ingin dibaca semua bukunya. Kan memang begitu kebiasaannya, kutu buku kalau bahasa kitanya. Sehingga dalam buku-buku bahasa itu terkenal ini yang namanya Al-Jahidh. Kalimat Al-Jahidh, Imam Al-Jahidh Mu'tazili, seorang Mu'tazilah. Kemudian suatu hari Al-Jahidh membaca. Tatkala dia ingin mengambil buku yang ada di atas lemari itu, ternyata dia ketiban buku. Bukunya ambruk menimpa dirinya. Kemudian dia pun mati dalam keadaan tertimpa dengan buku-buku yang berjatuhan itu. Al-Jahidh kurang semangat apa membaca? Lihat, ada di antara kita yang semangat demikian? Tidak ada. Al-Jahidh, namun apakah kecerdasannya itu kemudian menyelamatkannya dari penyimpangan? Tidak. Sehingga jangan difahami bahwa orang yang cerdas, orang yang kelihatannya pintar, oh ini IPK-nya besar terus, oh ini rankingnya 1 terus di pesantrennya, di perguruan tingginya, apakah menjamin bahwa dia berada di jalan yang benar? Tidak, karena tolak ukurnya bukan itu. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tabaraka ta'ala mengatakan utu az-zaka, mereka diberikan az-zaka, diberikan kecerdasan oleh Allah, diberikan kepandaian oleh Allah, diberikan akal yang luar biasa, di atas IQ, di atas rata-rata. Utu zaka walam yutu zaka, namun mereka tidak diberikan az-zakah, kesucian kalbu. Karena modal dalam beragama ini adalah kesucian kalbu, bukan kecerdasan. Kecerdasan tak dapat menyelamatkan seorang hamba dari penyimpangan. Namun kalbu yang bersih itu akan menyelamatkan seorang hamba dari penyimpangan. Akan Allah tunjukkan kepada jalan yang lurus. Kalbu yang bersih modal utamanya. Sehingga tidak ada jaminan dalam agama ini, oh ini orang ranking 1 terus di pondoknya, berarti berada di jalan yang benar. Oh ini dulu waktu kuliah selalu IPK-nya sempurna. Kalau ujian 100 terus, berarti dia berada di atas jalan yang benar. Tidak, bukan itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya adalah apakah dia berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, ataukah tidak. Karena nyatanya di sana pun banyak orang-orang yang mengklaim bahwa diri mereka cerdas namun kemudian menyimpang dari jalan yang lurus. Sehingga kemudian Asy-Syaikh rahimahullah tabaraka ta'ala menjelaskan kepada kita ada 6 hal ini yang kemudian terjatuh kesalahan mereka salah memahami 6 hal ini. Apa saja 6 hal tersebut? Al-aslul awal, yang pertama, landasan yang pertama, poin yang pertama, ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikala, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala saja semata, la syarikala, tidak ada sekutu baginya. Ini merupakan penjelasan yang gamblang, sangat jelas, gamblang sekali. Allah tabaraka wa ta'ala jelaskan agar manusia kemudian beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala saja, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah, tak menyekutukannya. Orang yang awam sekalipun tahu, paham, namun ternyata mereka keliru dalam memahami hal ini. Wa bayanu diddihi alladzi huwa syirku billah, dan kemudian juga penjelasan tentang lawannya, yaitu menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara hal yang kemudian salah faham, di antara hal yang kemudian orang-orang yang mengklaim bahwa diri mereka memiliki kecerdasan, di antara hal yang kemudian orang-orang yang mengklaim bahwa diri mereka memiliki akal yang luar biasa, namun salah dalam memahami ini adalah terkait dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala semata, tak menyekutukannya. Dan juga penjelasan tentang kesyirikan, wa kaunu aktsaril qur'ani fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta, apalagi isi Al-Qur'anul Karim banyak berbicara tentang poin ini, tentang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, tentang larangan menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Bahkan seluruh isi Al-Qur'an isinya itu, seluruh Al-Qur'an isinya adalah mentauhidkan Allah,
tidak boleh menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Kemudian buah dari orang-orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Itu merupakan isi Al-Quran. Min wujuhin syatta, dengan penjelasan yang beraneka ragam. Bikalamin yafhamuhu abladul amah, kata Syekh. Dengan sebuah perkataan, dengan sebuah kalimat, dengan sebuah penjelasan yang orang awam yang paling bodohnya sekalipun dapat memahaminya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah hanya kepadaku maka saya akan aku kabulkan. Ini tauhid yang orang awam yang paling bodoh sekalipun faham, yang namanya berdoa kepada Allah. Kemudian diantara mereka orang-orang yang mengklaim bahwa diri mereka memiliki kecerdasan. Tidak. Yang namanya wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kita harus memuliakan kedudukan mereka, kita harus menghormati mereka. Akhirnya mereka pun menjadikan antara dia dengan Allah tabaraka wa ta'ala sebagai perantara, yaitu wali-wali ini. Atau diantara mereka ada yang meminta langsung kepada orang-orang yang telah wafat, dengan keadaan dalam kondisi dia yakin bahwa orang yang telah wafat ini bisa memberi. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran jelas sekali mengatakan bahwa mintalah kepadaku maka saya akan kabulkan. Orang awam yang paling bodohnya sekalipun memahami hal ini. Orang awam yang paling bodohnya sekalipun, kalau ingin meminta kebaikan maka minta kepada Allah. Allah tabaraka wa ta'ala yang menurunkan hujan, Allah tabaraka wa ta'ala yang memberikan rezeki, Allah tabaraka wa ta'ala ar-razaq, Allah tabaraka wa ta'ala yuhyi wa yumit, Allah tabaraka wa ta'ala al-mudabbir li kulli syai'. Allah yang mengatur alam ini. Kemudian sebagian manusia mengklaim bahwasanya orang-orang soleh di antara mereka dapat mengatur alam ini. Kemudian mereka menganggap bahwa orang-orang soleh di antara mereka dapat melipat waktu, memiliki kekuatan yang kemudian dapat mengatur alam ini. Sekalipun mereka mengatakan, kami tidak menjadikan ini sebagai tandingan bagi Allah, namun kami meyakini bahwasanya Allah memberikan izin kepada mereka untuk mengatur alam ini. Subhanallah, tahu dari mana kalau Allah memberikan izin? Maka ini merupakan sesuatu yang sangat aneh sekali. Tsumma lamma sara ala aktsaril ummah ma sara azhara lahumus syaitanul ikhlasa fi surati tanaqqusis salihin wa taksiri fi huquqihim. Kemudian terjadilah apa yang terjadi pada kebanyakan umat ini. Azhara lahumus syaitanul ikhlasa fi surati tanaqqusis salihin wa taksir fi huquqihim. Kemudian syaitan menampakkan keikhlasan itu. Keikhlasan yang namanya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Syaitan tampakkan bahwa keikhlasan ini dalam bentuk perendahan dan penghinaan kepada orang-orang yang soleh, dalam bentuk kemudian meremehkan dan merendahkan hak-hak mereka. Ikhlas kepada Allah tabaraka wa ta'ala, syaitan hias-hiasi. Ikhlas kepada Allah tabaraka wa ta'ala, syaitan hias-hiasi, dianggap merendahkan orang-orang soleh. Ketika kemudian kita mengatakan jangan minta kepada wali fulan karena yang memberikan itu Allah, jangan jadikan wali fulan sebagai perantara antara dirimu dengan Allah. Kemudian iblis dan bala tentaranya menggambarkan, kemudian menghiasi bahwasanya hal ini termasuk penghinaan kepada wali-wali mereka. Ini merupakan perendahan terhadap orang-orang yang soleh. Jadi yang namanya kita mengajak keikhlasan dianggap ini merendahkan dan menghinakan orang-orang yang soleh. Kita mengajak kepada keikhlasan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhlas kepada Allah, minta hanya kepada Allah. Kalau ingin barokah, minta kepada Allah karena Allah yang memberikan barokah. Kalau ingin syafaat, minta kepada Allah karena Allah tabaraka wa ta'ala yang mengizinkan orang itu bisa memberi syafaat kepada kita atau tidak. Misalkan Rasulullah bisa memberikan syafaat, mintanya kepada Allah agar kemudian kita menjadi orang-orang yang kemudian tidak diharamkan dari syafaat Rasul, bukan minta langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga demikian keadaannya. Syaitan menghias-hiasi bahwa hal yang semacam ini dianggap merendahkan orang-orang saleh. Hal yang semacam ini dianggap sebagai peremehan terhadap hak-hak mereka. Kemudian mereka beristighatsah kepada selain Allah, mereka meminta kepada selain Allah. Bagi mereka kan yang penting hati kita yakin bahwa Allah yang memberi. Sehingga apapun yang dilakukannya, sekalipun meminta kepada orang yang telah mati, yang penting hati kita yakin Allah yang memberinya, maka tidak dikatakan kesyirikan. Subhanallah. Dan memang demikian keadaannya. Karena orang-orang ketika mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, yang penting bagi mereka, yang penting hati kita yakin kepada Allah. Sehingga kalau hati kita yakin kepada Allah, apapun yang dilakukannya sekalipun sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, ya bukan syirik. Beda, karena mereka tidak meyakini apa yang kita yakini. Oleh karenanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang musyrikin pun mereka yakin Allah yang memberi.
yakin Allah yang menghidupkan dan mematikan. Orang-orang musyrikin pun yakin bahwasanya Allah tabaraka wa taala yang memberikan rezeki, yang mengatur alam ini. Sehingga kalau ada perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang kemudian dilakukan oleh orang-orang muslim, sama hukumnya. Sebagaimana orang-orang musyrikin, mereka menjadikan tandingan bagi Allah dengan cara berdoa, menjadikan wasilah antara dirinya dengan Allah tabaraka wa taala. Kemudian perbuatan ini dilakukan oleh orang muslim. Kemudian orang muslim yang melakukannya membantah dengan mengatakan, tapi kan beda antara kami dengan mereka. Sekalipun perbuatan kami sama, yaitu menjadikan sebagai perantara antara diri kami dengan Allah. Kalau kita menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara antara diri kami dengan Allah, adapun mereka menjadikan berhala-berhala mereka sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah, tapi bedalah. Kenapa? Karena kami yakin yang memberikannya Allah, sedangkan mereka tidak. Kita katakan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya orang musyrikin pun sama, keyakinannya sama, karena mereka pun memiliki keyakinan Allah yang memberi, karena mereka pun yakin bahwasanya Allah yang kemudian mengatur alam ini, Allah yang menghidupkan dan mematikan, sama. Siapa yang mengatakannya? Allah tabaraka wa taala dalam banyak ayatnya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskannya di dalam tafsir At-Tabari, di dalam tafsir Ibnu Katsir. Disebutkan bahwasanya sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, apabila engkau berkata kepada mereka, siapa yang menciptakanmu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan gunung-gunungan, maka niscaya mereka akan mengatakan Allah. Wa hadza imanuhum billah. Dan ini merupakan keyakinan mereka kepada Allah tabaraka wa taala, wa hum yusyrikun. Namun mereka menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Sehingga sama perbuatan yang kalian lakukan, yang mana ini pun dilakukan oleh orang-orang musyrikin, sama hukumnya kesyirikan. Sehingga harus ditinggalkan. Sehingga tidak bisa, oh beda, sekalipun perbuatannya sama, tapi kan beda keyakinan kami dengan keyakinan mereka. Tidak, sama semua. Sama semua. Dan inilah ketika kita mengajak kepada keikhlasan kepada Allah, ketika kita mengajak untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, syaitan membuat tipu dayanya. Syaitan menghiasi perbuatan ini dengan kalimat yang namanya ini merupakan sebuah perendahan, penghinaan kepada orang-orang yang saleh. Dan demikianlah yang terjadi. Wa adhara lahumus syirka billahi fi surati mahabbatis salihin. Kemudian syaitan pun menampakkan kepada mereka kesyirikan itu, memperindah, menghias-hiasi kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala dengan bentuk cinta kepada orang-orang yang saleh. Padahal ini kesyirikan. Kemudian mereka mengklaim bahwa ini bentuk cinta kepada orang-orang saleh. Karena kita mengetahui kedudukannya, maka kita mengalapkan barokah dari dirinya. Karena kita tahu kedudukannya, menghormatinya, memuliakannya, karena cinta kepada mereka, wattiba'ihim, dan mengikuti mereka, maka kita jadikan antara kita dengan Allah perantara, yaitu mereka. Kita minta kepada mereka, yang penting kan yakin bahwa Allah yang memberi. Sehingga kesyirikan ini syaitan menghiasinya dengan dalam bentuk cinta kepada orang-orang soleh, dan ini merupakan kebatilan. Hal yang semacam ini Allah tabaraka wa taala jelaskan dengan gamblang dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Ikhlas kepada Allah, memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah tabaraka wa taala, dan menjelaskan hakikat kesyirikan. Jangan menjadikan tandingan bagi Allah. Kalau berdoa, minta langsung kepada Allah. Tak peduli seberapa banyak dosamu kepada Allah tabaraka wa taala. Tak perlu mengatakan saya tidak pantas meminta. Anda hamba Allah tabaraka wa taala, minta kepada Allah. Tak peduli misalkan, oh ini tapi kan dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Tak peduli, karena kita adalah hamba Allah tabaraka wa taala. Dan ini bukan bentuk perendahan dan penghinaan kepada orang-orang saleh. Bahkan ini merupakan tanda cinta kepada mereka, karena mereka orang-orang saleh yang beneran saleh. Para kekasih-kekasih Allah, para ulama tak pernah mengajarkan hal demikian, untuk menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah. Apalagi Nabi SAW, apalagi para malaikat, tidak pernah mengajarkan hal demikian. Sehingga ini merupakan landasan yang pertama, yang kemudian orang-orang yang mengklaim bahwa diri mereka cerdas itu, kemudian mereka terjatuh ke dalam kesalahan, yang mereka kemudian salah dalam memahami hal ini. Mereka anggap bahwa yang namanya mengikhlaskan ibadah kepada Allah, dengan minta langsung kepada Allah, dengan ngalap berkah itu kepada Allah, minta syafaat itu kepada Allah. Kalau kita meyakini sesuatu itu ada barokah, ya harus atas bimbingan Allah, harus di atas dalil yang mana Allah tabaraka taala jelaskan kepada kita. Bukan mengklaim sendiri. Mereka menganggap bahwa ini bentuk perendahan dan penghinaan kepada orang-orang soleh. Ketika kita katakan bahwa ini merupakan kesyirikan, mereka katakan bahwasanya perbuatan mereka yang ini merupakan kesyirikan, ini tanda cinta kepada orang-orang yang soleh. Dan inilah yang kemudian syaitan, iblis dan bala tentaranya menghiasi di tengah-tengah manusia. Sehingga ini yang pertama. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran pentingnya adalah
ketika Allah tabaraka wa taala menyelamatkan kita dari hal ini. Ketika kita baru mendengar tadi di muqaddimah, Asy-Syaikh rahimahullah tabaraka wa taala mengatakan bahwasanya orang-orang azkiya, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang pandai, uqala bani Adam, orang-orang yang berakalnya dari kalangan Bani Adam, salah dalam memahami ini, padahal perkara-perkara ini adalah perkara yang sangat mudah untuk difahami oleh abladul amma, orang yang paling bodoh dari kalangan kaum muslimin yang awam sekalipun. Maka bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Kita tidak cerdas, kita tidak punya hafalan yang banyak, kita tidak, namun Allah selamatkan kita dari fitnah semacam ini. Sehingga ketika seorang itu kemudian berada di atas jalan yang lurus, bisa minta hanya kepada Allah, bisa sujud kepada Allah tabaraka wa taala, itu nikmat luar biasa. Itu nikmat luar biasa. Sehingga seorang itu tidak perlu muluk-muluk ketika melihat anaknya bisa sholat, alhamdulillah, itu nikmat yang harus dijaga. Ketika melihat keluarganya, istrinya sholat saja, itu nikmat yang luar biasa, jangan remehkan itu. Terkadang kita menganggap hal itu adalah nikmat yang sepele. Bisa sujud itu luar biasa, bisa mentauhidkan Allah itu luar biasa, bisa berjalan di atas jalan tauhid, jalan sunnah Rasulullah SAW, luar biasa sudah. Adapun kekurangannya dari suami kita, dari anak kita, dari istri kita, sudahlah, tutuplah. Ini nikmat luar biasa ini, yang tidak Allah berikan kepada siapapun orangnya. Kita tidak cerdas, namun Allah berikan kesempatan untuk berada di jalan ini. Sehingga harus banyak bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga tak perlu lagi memikirkan, aduh, kemudian tidak mau bersyukur karena nikmatnya kurang. Kita nikmat berada di atas nikmat yang luar biasa. Sehingga Allah tabaraka wa taala memilih kita dengan nikmat yang luar biasa ini. Ini merupakan nikmat besar. Orang-orang cerdas, sebagian besar mereka bahkan tak memahami hal ini. Makanya kalau kita melihat para ulama dalam bab akidah, ketika mereka membantah tokoh si fulan, ar-rad 'alal bakri, ar-rad 'alal ini, dan seterusnya, kita lihat orang yang dibantah itu orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang hafal hadis, orang-orang yang mengerti usul fikih, orang-orang yang mengerti ini dan seterusnya. Namun dibantah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ar-rad 'alal bakri dalam bab istighatsah dan seterusnya, bab akidah. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Al-Jirjis dan seterusnya dibantah. Kenapa? Mereka punya kecerdasan, mereka punya ilmu, tapi mereka tidak diberikan kemudian nikmat oleh Allah tabaraka wa taala, diberikan hidayah, bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Kita yang bukan siapa-siapa, yang mungkin kita tak pernah meminta kepada Allah tabaraka wa taala, ya Allah berikan nikmat ini kepadaku ya Allah. Tidak, misalkan di antara kita, Allah beri kita. Sebagian mereka memiliki kecerdasan namun Allah tak beri ini. Maka ini nikmat luar biasa. Bisa sholat 5 waktu, nikmat besar. Bisa sujud kepada Allah, bisa berjalan di atas jalan sunnah Rasulullah SAW, nikmat besar. Sehingga apapun yang kita lihat dari kekurangan pasangan kita, anak kita, sudahlah, anggap saja itu hanyalah debu yang berterbangan. Alhamdulillah anak kita berada di atas sunnah Rasulullah. Alhamdulillah anak kita hafal Al-Fatihah, hafal Al-Ikhlas. Itu luar biasa. Di mana anak-anak yang lain tidak dapat memahami hal tersebut. Ketika kita melihat pasangan kita bisa sujud kepada Allah tepat waktu, sudahlah. Adapun kemudian datang ke rumah tidak dilayani dan seterusnya, itulah urusan kecil. Yang penting kan alhamdulillah bisa sujud kepada Allah. Begitu seharusnya seorang mukmin itu memandang. Dengan demikian dia tidak akan kemudian meremehkan nikmat Allah, karena ini merupakan nikmat yang besar. Karena Allah tabaraka wa taala tak memberikan ini kepada sembarang orangnya, dan pada detik ini, saat ini Allah berikan itu kepada kita. Baik, itu yang pertama di antara hal yang kemudian disalahfahami, padahal itu merupakan salah satu inti pokok landasan agama. Mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah dan juga tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, al-aslu tsani, landasan yang kedua, pokok yang kedua, poin yang kedua adalah yang disalahfahami. Padahal Allah tabaraka wa taala telah menjelaskan dengan gamblang jelas dalam ayatnya. Amarallahu bil ijtima'i fid din. Allah tabaraka wa taala memerintahkan untuk bersatu di atas agama, bersatu di atas Islam. Allah perintahkan kita jangan bercerai-berai, bersatu di atas Islam. Dan jelas sekali gamblang, banyak ayat yang menyebutkan hal tersebut. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Allah tabaraka wa taala memerintahkan, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah tabaraka wa taala, la ilaha illallah. Wa naha 'anit tafarruq fi. Dan Allah tabaraka wa taala melarang kita dari berpecah belah di dalam agama ini. Sehingga persatuan dan perpecahan harus dibangun di atas agama, bukan karena bisnis, bukan karena suku, bukan karena bahasa. Selagi dia muslim, akidahnya sama, dia adalah sahabat kita, dia adalah saudara kita. Jangan sampai karena sebab-sebab duniawi kemudian sama muslim, sama akidah Ahlussunnah wal Jamaah kemudian bercerai-berai. Jangan sampai, karena ini merupakan larangan dari Allah tabaraka wa taala.
Fabayyanallahu hadza bayanan syafian tafhamuhul awam. Allah tabaraka taala menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang sangat gamblang, yang sangat jelas, yang sangat mencukupi dan memadai. Tafhamuhul awam, yang difahami oleh orang awam dari kalangan kaum muslimin sekalipun. Orang awam ketika mendengar dan bersatulah kalian di atas agama Allah, di atas tali Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, faham. Namun ternyata hal ini disalahfahami. Orang-orang yang mengklaim diri mereka cerdas tak memahami hal ini dengan baik. Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wakhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah tabaraka wa taala melarang kita agar jangan seperti orang-orang yang bercerai-berai, agar jangan sampai seperti orang-orang yang berselisih, yang mereka berpecah belah qablana, sebelum kita. Orang-orang musyrikin, kafirin sebelum kita, orang-orang sebelum kita, mereka bercerai-berai, berpecah belah dalam urusan agama dan dunia sekalipun. Fahalaku, sehingga mereka pun binasa. Oleh karenanya Allah tabaraka wa taala di banyak ayatnya, kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim, kita akan dapatkan perintah untuk bersatu, bersatu di atas Islam, bersatu di atas akidah se-Islam, dan jangan bercerai-berai. Wa dzakara annahu amaral muslimina bil ijtima' fid din, dan Allah tabaraka taala menyebutkan annahu amaral muslimina bil ijtima' fid din, bahwasanya Allah tabaraka taala memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di atas agama. Persatuan kita dibangun di atas agama, persatuan kita dibangun di atas akidah. Dan kalaupun harus bercerai-berai, berpisah, itu karena akidah, itu pun karena agama, itu pun karena poin-poin semacam ini, usul semacam ini. Wa nahahum 'anit tafarruqi fi, dan Allah tabaraka taala melarang mereka kaum muslimin untuk bercerai-berai, untuk berpecah belah dalam agama. Sehingga jangan sampai kemudian karena sebab duniawi tertentu menyebabkan seorang itu kemudian bercerai-berai, jangan. Karena bukan demikian yang Allah tabaraka taala perintahkan. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnah minal ajabil ujab fi dzalika, dan kemudian bertambah jelas gamblang lagi sebagaimana yang datang dari sabda Rasulullah SAW yang menerangkan tentang perkara ini dengan sangat menakjubkan. Rasulullah SAW kemudian menyampaikan kepada kita bahwasanya dikatakan fasayarahtilafan katsira, man ya'ish minkum fasayarahtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Sebelumnya Rasulullah SAW berwasiat bertakwa kepada Allah, wasam'i wa ta'ah, kemudian untuk taat dan mendengar kepada para pemimpin kalian. Wa 'addu 'alaiha binawajiz, ini ketika mengatakan bahwasanya orang-orang yang masih hidup sepeninggalku kemudian akan melihat perselisihan, perpecahan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha binawajiz. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersatu. Bersatu di atas apa? Di atas sunnah Rasulullah SAW. Kemudian juga dikatakan thumma sarul amru illa anna liftiraqa fi usuluddin wa furu'ihi wal ilmu. Kemudian keadaan pun berubah. Terjadilah apa yang terjadi di tengah umat, bahwasanya perpecahan, perselisihan yang terjadi di tengah umat, baik pada perkara usulnya, dan juga pada perkara furu'nya, pada perkara intinya, pada perkara pondasinya, dan apalagi pada perkara cabangnya, itu dianggap sebagai sebuah ilmu. Kita dapatkan kemudian perselisihan itu dianggap sebagai sebuah ilmu, sehingga ketika kita menyeru untuk bersatu di atas agama, kemudian kita mengatakan jangan, ini ilmu, ini luar biasa, ini biarkan saja manusia dengan akidah mereka masing-masing, biarkan saja, ini merupakan rahmat dari Allah tabaraka wa taala. Lah kalau perselisihannya masalah furu' dan itu pun bisa berlapang dada di dalamnya, ya benar. Namun kalau masalahnya masalah usul yang tidak ada bisa celah untuk kemudian kita berlapang dada di dalamnya, sehingga terjadilah apa yang terjadi, perpecahan, perselisihan pendapat, perbedaan pendapat dalam masalah usul. Dalam masalah usul, sebagian mereka ada yang mencaci maki para sahabat, kemudian jangan, mereka juga muslimin, biarlah ini menjadi khasanah keilmiahan agama kita. Ya tidak bisa demikian. Sehingga menganggap bahwasanya hal semacam ini, perbedaan-perbedaan semacam ini dianggap sebagai sebuah ilmu, khasanah ilmiah. Wa tafaqquh fid din, dan dianggap sebagai tafaqquh fi al-fiqh fid din, pemahaman tentang agama. Dan ini terjadi di masa kita.
Ini semua dibangun karena ketidakfahaman antara perbedaan-perbedaan tersebut. Bahwa yang namanya perbedaan itu tidak mesti kemudian disikapi dengan keras, dan yang namanya perbedaan itu pun tidak mesti harus berlapang dada semuanya. Ada perbedaan yang harus disikapi dengan keras dalam masalah usul akidah. Ada perbedaan yang memang kita berlapang dada di dalamnya, dan itu butuh ilmu. Tidak bisa semua perbedaan pendapat kemudian kita berdalih, oh ini perbedaan pendapat, oh ini perbedaan pendapat, biarkan sajalah sebagai wawasan keagamaan kita, kemudian kita biarkan. Tidak bisa. Kita ingin agar bersatu di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ingin agar bersatu dan jangan bercerai-berai di atas akidah ini. Kemudian sebagian manusia berpecah belah dalam urusan duniawi mereka, tidak mau salam sapa padahal akidahnya sama. Kan ini kan merupakan sesuatu yang sangat mengerikan sekali terjadi di masa kita. Mereka mengklaim bahwa perbedaan itu merupakan hasanah ilmiah, kemudian perbedaan yang terjadi karena urusan dunia, padahal akidahnya sama, tidak mau kemudian bersatu karena sebab urusan-urusan dunia semacam ini. Wasarul amru bil istima' fid din la yaquluhu illa zindiqun aw majnun. Sehingga ketika ada orang-orang yang mengatakan, menyeru, mengajak manusia untuk bersatu di atas agama Allah, bersatu di atas akidah, bersatu di atas manhaj yang benar, mereka mengatakan bahwa saya tidak ada yang mengatakan hal ini kecuali orang-orang yang zindik atau orang-orang yang majnun, yang gila. Ingin menyatukan manusia di atas satu jalan, tidak mungkin. Tandanya kemudian kita menjadikan manusia itu jumud, tidak mau agar kemudian otak mereka, pemikiran mereka berkembang. Mereka anggap perselisihan ini, perbedaan pendapat ini dalam hal usul dan juga furu', tentu dalam perkara-perkara yang tidak ada di sana, tidak bisa berlapang dada di dalamnya, sebagai sebuah wawasan ilmiah yang biarkan saja kita demikian. Biarkan orang itu memegang akidah mereka, yang penting kita saling berlemah lembut dengan mereka. Tidak bisa. Jangan sampai kemudian seorang itu ingin berlemah lembut, berkasih sayang dengan orang-orang yang berbeda akidah dengan kita. Orang-orang Syiah mereka mencaci maki para sahabat, mengatakan Ummul Mukminin sebagai pezina. Kemudian kita berlemah lembut dengan mereka, tidak bisa. Itu merupakan kedustaan kita menampakkan kasih sayang dengan mereka. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perkara berikutnya yang kemudian disalahfahami adalah persatuan di atas agama, persatuan di atas akidah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menyeru kita, memerintahkan kita untuk bersatu di atas akidah. Jangan sampai karena permasalahan-permasalahan duniawi, jangan sampai karena permasalahan-permasalahan bukan prinsip, kemudian seorang itu bercerai-berai dengan saudaranya padahal masih satu akidah. Tidak demikian Allah tabaraka wa ta'ala menyeru. Sehingga kita Ahlussunnah wal Jamaah bersatu di atas tauhid. Karena sebab tauhid, adapun perbedaan-perbedaan dalam masalah dunia, adapun perbedaan-perbedaan yang bukan prinsip, maka kita berlapang dada di dalamnya, saling memberikan uzur, saling memberikan uzur. Kemudian, bentar lagi nih, yang terakhir saja untuk pertemuan ini, yang ketiga, nanti 3 berikutnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Al-aslu tsalits, yang ketiga, di antara 6 poin, 6 landasan penting yang mana Allah tabaraka wa ta'ala telah menjelaskan dengan sangat gamblang sekali. Yang ketiga adalah anna min tamamil ijtima'i as-sam'a wa ta'ah liman ta'ammara alaina walau kana 'abdan habasyiya. Di antara sungguhnya, di antara yang termasuk kesempurnaan persatuan adalah as-sam'a wa ta'ah, mendengar dan taat. Liman ta'ammara alaina, kepada orang yang memimpin kita, kepada ulil amri. Walau kana 'abdan habasyiya, sekalipun yang memimpin kita adalah seorang budak sekalipun, seorang budak Habasyi. Maka ini merupakan berikutnya pula yang disalahfahami. Fabayyanallahu hadza bayanan syafiyan kafiyan biwujuhin min anwa'il bayan syar'an wa qadara. Maka Allah tabaraka wa taala menjelaskan kepada kita dengan penjelasan yang sangat jelas, gamblang, mencukupi dari berbagai sisinya, dengan penjelasan yang sangat jelas gamblang tersebut secara syar'i atau secara qadari, bahwasanya wajib bagi kita untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin kita. Jangan menggibahi mereka, jangan menjatuhkan kehormatan mereka. Dan di antara ciri Ahlussunnah adalah mendoakan kebaikan untuk mereka. Sehingga ini merupakan di antara ciri Ahlussunnah, tidak memberontak kepada mereka, tidak menggibahi mereka, tidak membicarakan keburukan aib mereka. Toh apa faedahnya? Kita membicarakan aib penguasa di sini, apa faedahnya? Kita membicarakan, menggibahi mereka, apa faedahnya? Kemudian kita menceritakan keburukan-keburukan mereka, apa faedahnya? Mengubah apa? Apa yang bisa kita ubah dari hal yang kita ucapkan semacam ini? Tidak ada. Sehingga di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, dan Allah tabaraka wa ta'ala jelaskan dengan gamblang, adalah prinsip taat dan mendengar kepada para pemimpin.
Kalau memang menyelisih syariat ya kita tidak taati. Namun tidak taati tidak perlu berkoar-koar menjelek-jelekan mereka, tidak perlu berkoar-koar menggibahi mereka, tidak perlu berkoar-koar untuk kemudian turun ke jalan, untuk kemudian karena mengkritik mereka secara terang-terangan. Kan diizinkan, tapi apa faedahnya? Apa faedahnya? Sehingga ini merupakan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika pembicaraan itu menyangkut urusan pemerintah, menyangkut urusan penguasa, maka hendaknya seorang muslim itu menahan lisannya. Suka atau tidak suka, tahan saja. Sudah, jangan ikutan membicarakan aibnya, menggibahi mereka dan juga seterusnya. Karena ini merupakan di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Tsumma sara hadzal asl la yu'rafu inda aktsari man yadda'il ilma. Kemudian jadilah perkara ini sebagai sesuatu yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang mengklaim bahwa diri mereka berilmu. Prinsip taat dan mendengar kepada pemerintah. Sehingga sebagian orang yang mengklaim diri mereka berilmu kemudian menceritakan, menyebutkan, membongkar aib penguasa di mimbar-mimbarnya, di meja-mejanya, di tulisan-tulisannya. Sehingga ini merupakan jalan yang menyelisih jalannya Ahlussunnah wal Jamaah. Seorang Ahlussunnah wal Jamaah diam dan taat pada perkara kebaikan, tentunya mendoakan kebaikan untuk pemerintah, bersabar atas apa yang didapati dari apa yang kemudian pemerintah berikan kepada kita. Fa kaifal amalu bihi. Namun ternyata hal ini tidak diketahui oleh kebanyakan orang-orang yang mengklaim bahwa diri mereka berilmu. Prinsip mendengar dan taat. Sehingga tatkala di warung kopi ngobrol, kemudian akhirnya menjelekkan pemerintah tanpa ia sadari. Kemudian dia berbicara menggibahi kebijakan pemerintah. Sudah, bersabar, doakan kebaikan. Doakan, karena doa akan menembus apa yang tidak ditembus dengan suara kita. Sehingga kalau kita berbicara di warung kopi, apa faedahnya? Apa yang bisa berubah untuk negara ini? Ketika kemudian kita ikut andil berbicara di atas mimbar, kita ikut menulis, apa faedahnya? Siapa kita? Kecuali kalau kita datang menasehati, kemudian pemerintah menasehati para penguasa kita, itu pun bisa jadi didengar, bisa jadi tidak. Sehingga di antara prinsip Ahlussunnah adalah kemudian mendoakan kebaikan untuk mereka dan menahan diri untuk tidak mencaci, mengkritik dan juga menyebarkan aib mereka. Orang-orang yang mengklaim bahwa diri mereka berilmu, mereka tidak memahami hal tersebut. Fakaifal amalu bihi. Lantas bagaimana mereka bisa mengamalkan ini? Bisa mengamalkan mendengar dan taat kepada para pemimpin, kepada pemerintah. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian ini yang bisa kita sampaikan di sore hari yang berbahagia ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, karena di Indramayu Kota juga ada kajian pada maghrib. Barangkali di antara jamaah ada yang ingin ke sana, maka bisa, mumpung waktunya agak luang. Tafadhol, barangkali ada 1-2 pertanyaan, dipersilakan sebelum kita tutup. Kalau tidak ada, kita akan tutup saja.